Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu saniyatu wa tis'u ba'dal mi'ah minal hikamil atoiyah qala Imam Ahmad ibnu Athaillah Asyakandari rahimahullah wa nafa'ana biulumihi wa Al-hikmatu saniyatu wa tis'un ba'dal mi'ah minal hikamil atoiyah qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah Asyakandari rahimahullah wa nafa'ana biulumihi wa asrari. Al-hikmatu saniyatu wa tis'un ba'dal mi'a minal hikamil atoiyah qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah Asyakandari rahimahullah wa nafa'ana biulumihi wa asrari. Hikmah yang ke-190. Hikmah yang ke-197. Imam Ahmad ibnu Athaillah Asyakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa asrar. Man istaghroban. Al-hikmatu sabi'atu wa tis'un ba'dal mi'ah minal hikamil atoiyah qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah Asyakandari rahimahullah wa nafa'ana biulumihi wa asrari.
Hikmah yang ke-197, Imam Ahmad ibnu Athaillah Asy-Syakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa asrari berkata di dalam hikmahnya, maka pengajian malam ini masih meneruskan pengajian minggu lalu tentang manistagroba ayuh tizahullah min sahawati ayuh rijahu min wujudiyuh nati, tentang disiplin ilmu sifat Allah yang bernama muqtadirun. Masih membahas pengajian minggu lalu, masih meneruskan pengajian minggu lalu. Al-hikmatu sabi'atu wa tis'un ba'dal mi'a minal hikamil aqaiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah Asy-Syakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa asrari. Man istaghroba ayufizahu min sahawati ayukhrijahu min hujudi ghaflati faqad istajaza al-qudrata ilahiyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadirun. Al-hikmatu sabi'atu wa tis'un ba'dal mi'a minal hikamil aqaiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah Asy-Syakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa asrari. Man istaghroba utawi sapa wong istaghroba iku nganggap enteng sapa man ayo kizahu ing yenta nyelametkeun ing man Allah sapa Gusti Allah min sahawati dari sahwatnya, min sahwati saking sahwati asiman wa ayukhrijahu lan anggap enteng ingin tang luarakeun sapa Allahu ing aman minujudi ghaflatihi saking keadaan lalai yasi'u. Man istaghroba maka berarti nganggap apes sapa man al-qudrata saking kekuasaane al-ilahiyah kang bangsa pangeran wa kana lan satuhune Allah sapa Allah ala kulli syai'in ing atase saban-saban perkara muqtadirun saking kuasa, muqtadirun saking kuasa, muqtadirun saking kuasa. Manistaghroba, barang siapa yang menganggap aneh, menganggap suatu hal tersebut tidak mungkin bagi dirinya. Ketika apa seseorang tersebut istaghroba, menganggap aneh, ayum kizahu, ketika Allah menyelamatkan akan seorang hamba min sahawati, daripada sahwatnya, maka bila mana seseorang menganggap aneh, menganggap hal yang demikian tersebut tidak mungkin, bahwa Allah mengeluarkan akan seorang hamba daripada lautan syahwatnya, daripada lautan nafsunya, daripada lautan keburukannya, wa ayukhrijahu,
Dan bila mana istaghroba orang tersebut menganggap aneh, yukhrijahu, ketika Allah mengeluarkan seorang hamba min wujudi goflati, daripada keadaan lalainya seorang hamba kepada Allah. Manistaghroba, ketika seorang hamba menganggap aneh, menganggap tidak mungkin, ayun kizahullah min sahawati, enggak mungkin orang tersebut menjadi orang baik, enggak mungkin orang tersebut menjadi kekasihnya Allah, enggak mungkin orang tersebut menjadi ustaz, enggak mungkin orang tersebut menjadi kiai. Wong dia tukang mabuk, wong dia tukang begal, wong dia tukang nyuri. Enggak mungkin dia menjadi kekasihnya Allah. Ketika ada rasa di dalam hati kita bahwa hal yang demikian tersebut tidak mungkin jatuh kepada seorang hamba. Gua tahu dia itu seperti apa. Gua tahu buruknya dia itu seperti apa. Dia itu tukang begal, dia itu tukang carok, dia tukang ngebacok orang, dia tukang mabuk, dia tukang nyabu, dia tukang ngegele, dia tukang mabuk segala macam. Enggak mungkin dia menjadi kekasihnya Allah. Enggak mungkin dia taubat. Pasti juga taubatnya karena ada maunya sama Allah. Alah dia mau taubatnya paling dia lagi belangsa. Alah dia mau taubatnya paling dia ngarepin sesuatu. Ketika kita menganggap aneh, ketika seorang tersebut yang tadinya min sahawati, dia tercebur daripada lautan nafsu, dia tercebur daripada lautan maksiat, dia tercebur daripada lautan dosa, dan kita tidak menganggap aneh bahwa orang tersebut seketika taubat di hadapan Allah, dan dia menjadi orang baik, dan dia menjadi orang yang benar, dan dia menjadi orang yang dikasihi sama Allah. Ketika kita menganggap tidak mungkin akan hal yang demikian, faqad istahjaza, maka berarti kita menganggap apes, menganggap lemah al-qudrata terhadap kekuasaan Allah al-ilahiyah kang bangsa ketuhanan. Karena Allah mempunyai sifat yang mana sifat Allah tersebut adalah muqtadirun, yang wajib atas kalian, yaitu orang Islam, beriman kepada sifat Allah yang bernama muqtadirun. Apa itu muqtadirun? Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa merubah keadaan seorang hamba yang tadinya hamba tersebut tercebur ke lautan maksiat. Tiap hari dia maksiat, tiap waktu dia maksiat, tiap waktu. Enggak ada waktu yang digunakan oleh dia kecuali maksiat kepada Allah. Enggak ada napas yang digunakan sama dia, hanya semata-mata untuk digunakan maksiat kepada Allah. Pada suatu ketika dia taubat di hadapan Allah, dan dia menjadi orang baik, dan dia menjadi pembuka agama, dan dia menjadi ustaz, dan kita menganggap remeh akan yang demikian, berarti kita faqad istahzaza. Faqad istahzaza. Kita menganggap Allah itu lemah. Kenapa kita menganggap Allah itu lemah? Seakan-akan kita tidak menganggap bahwa Allah mempunyai sifat yang bernama sifat al-qudrah. Allah itu Maha Kuasa. Membalikan keadaan seorang hamba yang tadinya hina, yang tadinya kotor, menjadi bersih, menjadi suci. Yang tadinya tercebur ke lautan maksiat, akhirnya dia menjadi kekasihnya Allah. Ketika kita menganggap aneh akan hal yang demikian, dan kita menganggap hal yang demikian gak mungkin, maka kita sudah rusak keimanan kita di hadapan Allah. Sudah rusak keimanan kita kepada Allah. Kenapa? Karena Allah mempunyai sifat yang bernama sifat muqtadir. Gua mah gak mungkin menjadi orang baik, dosa seabrek-abrek, nunggal hari gak lepas daripada maksiat.
nggak lepas daripada minum-minuman keras. Setiap hari gue nyolong, setiap hari gue ngakal, setiap hari gue suka nipu-nipu orang. Nggak mungkin orang yang seperti gue ini menjadi kekasihnya Allah. Nggak mungkin orang yang sekotor gue ini menjadi orang yang mulia di hadapan Allah. Ketika kita menganggap istighfar itu hal yang aneh, itu tidak mungkin, maka sudah rusak keimanan kita di hadapan Allah. Di mana rusaknya keimanan kita kepada Allah? Karena Allah mempunyai sifat yang bernama sifat muqtadirun. Allah sangat kuasa membalikan keadaan seorang hamba yang tadinya ayunjizahullah min sahawati, yang tadinya tercebur ke lautan syahwatnya, akhirnya ayukhrijahu min hujudi ghaflah, dikeluarkan sama Allah, wujudi ghaflah, daripada keadaan lalainya seorang hamba. Maka semuanya itu nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Semuanya itu mungkin bagi Allah. Walaupun dia itu orang yang paling kotor, walaupun dia itu orang yang paling hina, walaupun orang tersebut selalu berbuat maksiat di hadapan Allah, Allah sangat muqtadirun, Allah sangat kuasa merubah keadaan orang tersebut yang tadinya tercebur ke lautan maksiat. Akhirnya dia taubat di hadapan Allah, dan dia menangis di singgasananya Allah, dan dia menjadi kekasihnya Allah. Dan Allah mudah bagi Allah. Seperti dalam pengajian minggu lalu, seperti Syekh Fudel bin Iyad. Siapa Syekh Fudel bin Iyad? Ini adalah wali masyhur. Banyak kisah-kisah Syekh Fudel itu dikarang sama ulama-ulama, kisah-kisah hidupnya. Syekh Fudel bin Iyad taubat ketika umur 60 tahun. Selama hidupnya dia itu perampok, perompak, membunuh orang, memperkosa orang, mabuk-mabukan, segala macam. Akhirnya Syekh Fudel bin Iyad taubat di hadapan Allah. Ketika taubat di hadapan Allah, dia mencari guru agama dan dia mempelajari ilmu agama, dan dia menjadi apa? Menjadi ulama terkenal pada saat itu. Mantan garong. Tidak ada yang nggak mungkin. Allah mempunyai sifat muqtadir. Yang dulunya hina bisa jadi mulia, yang dulunya kotor bisa jadi bersih, yang dulunya buruk bisa jadi baik. Dan Allah mempunyai sifat muqtadir. Alah si Anu mah, gue nggak percaya banget sama si Anu. Tiap hari kayak adanya di perapatan megang topi miring terus. Kalau ditanya selayang seloyong, ilok dia dobat, ilok dia. Jadi orang baik, nggak percaya. Ketika lu nggak percaya akan hal yang demikian, berarti lu nggak mengakui bahwa Allah mempunyai sifat muqtadirun. Yang mana sifat muqtadirun itu Allah Maha Kuasa merubah keadaan seorang hamba yang tadinya ayunjizahullah min sahwati, yang tadinya dia tercebur ke lautan syahwat, wa ayukhrijahu min wujudi ghaflati. Akhirnya Allah keluarkan dia min wujudi ghaflati, daripada keadaan lalai. Ketika istaghroba kita menganggap hal yang demikian tidak mungkin, faqad istajaza, maka kita menganggap lemah akan kekuasaan Allah, al-qudrah ilahiyah. Kenapa? Karena di Al-Quran ada wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadirun, kata Allah. Satuhune Allah sapa Allah ala kulli syai'in muqtadirun. Allah itu kuasa dalam segala sesuatu. Allah itu sangat kuasa. Gak mungkin gue jadi orang belangsak, gak mungkin gue jadi orang kaya. Gue mah turunan belangsak, urat gue urat belangsak. Gak mungkin gue jadi orang kaya. Ketika kita menganggap tidak mungkin bahwa kita menjadi orang yang kaya, berarti kita menganggap lemah akan kekuasaan Allah. Abang gue cuma jualan cilok bisa jadi orang kaya. Keuntungannya berapa sih? Ketika kita menganggap tidak mungkin akan hal yang demikian, berarti kita menganggap lemah akan Tuhan. Allah sangat mudah membalikan keadaan seorang hamba yang tadinya melarat, yang tadinya miskin, akhirnya diangkat sama Allah, dikeluarkan sama Allah daripada lautan kemiskinan menjadi lautan kekayaan. Itu mudah bagi Allah. Ketika kita menganggap hal yang demikian tidak mungkin,
berarti kita menganggap lemah akan kudrah, kekuasaan Allah. Sangat amat gua belangsa, gimana gua bisa jadi orang kaya? Nggak mungkin kaya. Apapun bagi Allah muqtadirun, Allah kuasa. Ketika kita menganggap hal yang demikian tidak mungkin, berarti sudah rusak keimanan kita di hadapan Allah. Kenapa rusak? Manista jaza, karena kita menganggap lemah al-qudrah, yaitu kekuasaan Allah. Maka harus optimis. Allah mudah. Jadi hikmah yang di sini manistaghroba ayung hizahullah min sahawati ayukhrijahu min hududi ghaflah. Manistaghroba, bila mana kita menganggap aneh, nggak mungkin kayaknya gua awam dalam masalah agama. Bisa ngaji nggak bisa. Alif bengkok pun nggak kenal. Masa orang yang seperti gua bodoh dalam agama, maksiat setiap hari, menjadi orang yang mulia di sisi Allah, menjadi kekasihnya Allah, menjadi wali-walinya Allah? Gak mungkin kayaknya gue jadi wali Allah. Gue bukan orang pesantren, gue ini ahli jahil, ahli maksiat, bodoh, tukang maksiat, dan lain-lainnya. Ketika kita menganggap hal yang demikian tidak mungkin, berarti kita menganggap lemah akan kekuasaan Allah. Bila mana seseorang tersebut menganggap aneh, menganggap tidak mungkin, menganggap mustahil, wa ayyuhizahullah min sahwati, Allah menyelamatkan akan dirinya daripada lautan syahwat. Nggak mungkin kayaknya Allah nyelamatin gua ini orang yang senantiasa berbuat salah, dosa, dan angkara murka di hadapan Allah. Nggak mungkin gua jadi kekasihnya Allah. Gak mungkin gue jadi orang yang dekat dengan Allah. Bahkan gak mungkin gue jadi wali-walinya Allah. Gak mungkin gue jadi salah satu walinya Allah. Ketika gak mungkin kita menganggap diri kita, berarti kita menganggap lemah akan kekuasaan Allah. Sama terhadap orang lain. Maka ketika kita melihat orang lain, melihat dia pemabuk, dia pemaksiat, dia pembegal, dia penyolong, dan lain-lain, ketika kita menjustifikasi bahwa dia itu orang buruk, di sini sudah lemah akan keimanan kita. Di mana lemahnya? Bahwa Allah mempunyai sifat yang namanya muqtadirun. Allah kuasa, yang tadinya orang tersebut tercebur ke lautan maksiat, akhirnya diangkat sama Allah menjadi orang mulia. Allah sangat amat kuasa. Maka ketika kita melihat orang lain, dia itu buruk, dia itu pemabuk, dia itu tukang colong, dia itu tukang rampok, dan lain-lain, nggak mungkin orang tersebut diselamatkan sama Allah, dan nggak mungkin orang tersebut masuk ke dalam surganya Allah. Boro-boro demikian, nggak mungkin orang tersebut menjadi orang yang mulia. Jelas orang tersebut adalah orang yang buruk. Ketika kita menganggap i'tikad di dalam hati kita demikian terhadap orang lain, di sini berarti faqadis ta'jaza qudrah, kita sudah menganggap lemah akan kekuasaan Allah. Sedangkan Allah mempunyai sifat yang bernama sifat muqtadirun. Allah sangat kuasa merubah kedudukan seorang hamba yang tadinya di altar paling rendah menjadi orang-orang penghuni langit. Ini Allah sangat amat mudah akan hal yang demikian. Merubah keadaan yang tadinya orang tersebut maksiat setiap hari, lalai setiap hari, minum-minuman anggur setiap hari, maksiat setiap hari dia maksiat di hadapan Allah. Enggak mungkin orang tersebut menjadi walinya Allah. Enggak mungkin orang tersebut menjadi orang alim. Enggak mungkin orang tersebut menjadi ustaz. Enggak mungkin orang tersebut menjadi kiai. Ketika kita menganggap tidak mungkin akan hal yang demikian, berarti engkau sudah menghina Tuhan, karena Tuhan mempunyai sifat yang bernama muqtadirun. Enggak boleh orang maksiat kayak gimana? Cukup salahi kemaksiatannya. Tapi Allah sangat amat mudah merubah keadaan seorang hamba yang tadinya hina menjadi mulia. Seburuk apapun orang tersebut,
sekotor apapun orang tersebut, sehina apapun orang tersebut, bila mana Allah mau, maka Allah kuasa merubah keadaan seorang hamba yang tadinya hina, yang tadinya rendah menjadi orang-orang mulia, bahkan berjajar di antara salah satu wali-walinya Allah. Sangat mudah bagi Allah. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, faman taba min bada'i zulumi wa aslafa innallaha yatubu alaih. Barang siapa yang bertobat dari sesudah berbuat zalim, lalu dia berbuat kebaikan, fa innallaha yatubu alaih, Allah menerima taubatnya. Ini kata Allah. Barang siapa yang bertobat dari sesudah berbuat zalim, dari sesudah berbuat maksiat, dari sesudah berbuat angkara murka, dari sesudah berbuat yang hina, dia sudah berbuat zalim, lantas dia bertobat dan dia melakukan suatu kebaikan, fa innallaha yatubu alaihi, Allah akan menerima taubat orang tersebut. Maka seburuk apapun perilaku kita, sebejat apapun perilaku kita, jangan lepaskan keadaan hati kita untuk taubat di hadapan Allah. Walaupun maksiat lagi, taubat lagi. Karena pintu taubat sama Allah itu selalu dibuka selama nafas masih berada di dalam diri kita. Seburuk apapun kita, jangan hentikan untuk taubat di hadapan Allah. Karena kata Allah, barang siapa yang bertaubat dari sesudah berbuat zalim, maka dia berbuat kebaikan, fa innallaha yatubu alaihi, Allah menerima taubatnya seorang hamba tersebut. Wa qala alaihi salatu wassalam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasul berkata, lau adzabtum hatta tablughu khatayakum anana sama summa tabtum la taballahu alaihi. Berbuat dosa sehingga sampai dosa-dosa perbuatan kalian itu bertumpuk-tumpuk sampai ke atas langit. Kemudian kalian taubat kepada Allah, tataballahu alaikum, Allah akan menerima taubat itu. Ini kata Kanjeng Rasul. Jikalau kalian, wahai umatku, kata Rasulullah, berbuat dosa sampai banyaknya dosa perbuatan engkau itu bertumpuk-tumpuk sampai madet ke atas langit. Dunia itu gak puas sampai madet sama dosa kita. Kata Allah alaikum. Maka ketika seseorang tersebut bertobat di hadapan Allah, maka Allah ampuni taubatnya. Maka jangan sekali-kali kita lepaskan diri kita untuk bertobat di hadapan Allah. Jangan sekali-kali kita lepaskan diri kita untuk menangis di hadapan Allah, menangisi kesalahan-kesalahan kita. Walaupun besoknya kita maksiat lagi, walaupun besoknya kita zalim lagi, walaupun besoknya kita nyolong lagi. Tapi jangan hentikan untuk bertobat di hadapan Allah. Karena kata Kanjeng Rasul, bila mana engkau wahai umatku berbuat dosa, saking banyaknya itu dosa, sampai madet itu langit, sampai menyentuh langit dosa kalian tersebut, lantas kalian taubat, maka taubatmu akan diterima oleh Allah. Ini saking baiknya Allah. Dan Allah mempunyai sifat muqtadir. Jadi nggak ada harapan bagi kita, nggak ada harapan untuk putus asa bagi kita.
Dan gak ada alasan untuk putus asa daripada rahmat Allah. Gak ada alasan bagi kita. Gak ada harapan gue ini menjadi orang baik. Gak mungkin gue ini menjadi orang baik. Gak ada harapan kayak ini gue menjadi orang baik. Setiap hari gue maksiat. Dari balik, dari kecil, dari umur belasan tahun gue udah maksiat di hadapan Allah. Perbuatan maksiat apa yang belum pernah gue kerjakan? Maling gue pernah, nyolong gue pernah, ngebegal gue pernah, ngebacok gue pernah, ngejablay pun gue pernah. Tiap hari malah minum-minuman keras setiap hari. Gak ada harapan gue ini menjadi orang baik kayaknya. Jauh gue sama Allah kayaknya. Bila mana kita menganggap hal yang demikian tidak mungkin, maka nggak ada istilah tidak mungkin bagi Allah. Dan nggak ada istilah putusnya harapan kepada Allah. Karena sebanyak apapun dosa kita, walaupun sampai menyentuh langit, bila mana kita datang kepada Allah dan menangis dan taubat di hadapan Allah, pasti diampuni sama Allah. Ini perkataan Rasulullah. Ini kanjeng Rasul yang mengatakan, dan Allah yang mengatakan tadi melalui firman-Nya. Gak mungkin gue ini jadi wali, orang kelakuan gue kayak begini. Dulu gue tukang mabok, tukang bacok, tukang merosotin rok, tukang segala macam tukang keburukan gue kerjain. Gak mungkin gue jadi orang baik, gak mungkin gue jadi kiai, gak mungkin gue jadi kekasihnya Allah. Ketika menganggap tidak mungkin, berarti faqadis tak jaza kudroh, menganggap lemah akan kekuasaan Allah. Dan Allah sangat amat mudah membalikkan keadaan seorang hamba yang tadinya dia hina, yang tadinya dia kotor, menjadi bersih, menjadi mulia di sisi Allah. Bahkan di kitab Uskuriyah ada seseorang yang pada zaman tersebut dia itu terkenal seantero jagat, bahwa orang tersebut kebal terhadap api. Saking kebalnya orang tersebut terhadap api, dia itu pemandai besi. Ketika dia memandai besi, bara besi yang sangat panas itu dipegang sama dia, dan tangannya tersebut tidak tersentuh sama api. Akhirnya ada salah satu musyafir penasaran terhadap orang tersebut, amal apa yang orang kerjakan tersebut, sehingga dia mendapatkan kemuliaan, jasadnya tidak tersentuh oleh api. Akhirnya orang tersebut dicari oleh musyafir. Pada suatu ketika musyafir tersebut sampai kepada kediamannya. Akhirnya musyafir tersebut ngintip orang tersebut. Ini pasti orang mulia, pasti ibadahnya luar biasa. Sampai api itu nggak mau menyentuh kulitnya. Sampai dia memandai besi itu pakai tangan kosong. Akhirnya musyafir tersebut pura-pura ke rumahnya. Dia pura-pura untuk bermalam di rumah pemandai besi tersebut. Ketika dia pura-pura bermalam, sampai pada saat ketika waktu malam, dia melihat ibadah pemandai besi tersebut biasa aja. Ya sholat sunnah kagak, zikiran kagak, sholat malam kagak, biasa. Bahkan sholat wajib juga kadang-kadang belentang-belentang. Wah, mungkin dia bizuril basyariyah, menyembunyikan kewaliannya dengan menampakkan sifat kemanusiaannya. Pasti kedua hari, ketiga hari, pasti kelihatan amalia-amalia orang tersebut. Akhirnya pada hari yang kedua, musafir tersebut numpang bermalam lagi.
Ketika numpang bermalam lagi pada hari yang kedua tersebut, diintip malam hari, pasti malam ini dia beribadah di hadapan Allah. Pasti malam ini dia melakukan ritual ibadah yang luar biasa di hadapan Allah, sampai dia mendapatkan kemuliaan yang demikian. Diintip lagi dia pura-pura tidur. Nggak ada aktivitas ibadah satupun yang dilakukan oleh orang tersebut. Akhirnya dia bingung. Datang pagi hari, akhirnya dia minta lagi untuk ketiga malamnya. Dia numpang bermalam untuk malam yang ketiga. Pasti di malam yang ketiga ini dia melakukan ibadah yang luar biasa di hadapan Allah. Sampai dia mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Akhirnya pada malam yang ketiga, enggak melihat aktivitas ibadah. Enggak melihat aktivitas ibadah. Akhirnya musafir tersebut bertanya kepada pemandai besi tersebut, "Wahai pemandai besi, wahai Syekh, gerangan apa sehingga Allah memuliakan engkau sampai engkau tahan terhadap api?" Akhirnya pemandai besi tersebut bercerita kepada musyafir, "Wahai musyafir, pada saat 3 tahun lalu aku ini orang yang senantiasa berbuat maksiat di hadapan Allah. Nggak ada waktu yang kugunakan untuk kugunakan maksiat di hadapan Allah. Mataku tidak bisa melihat ada cewek cakep sedikit main sikat baik. Akhirnya ada di satu kampung ini perempuan yang cantik, jelita luar biasa, pati ngegertik. Orang tersebut emang aku damba-dambakan," kata pemandai besi. Pada suatu ketika di kampung ini, kaum ini mengalami musim kekeringan selama 3 tahun yang sangat luar biasa. Berhubung aku ini salah satu orang yang paling kaya di kampung ini, banyak makanan yang kusimpan di dapurku, banyak air minum yang kusimpan di dapurku. Dan orang-orang pada saat itu kelaparan luar biasa, sampai banyak orang-orang tersebut mati di pinggir jalan, saking haus dan saking laparnya. Karena pada saat itu musim paceklik selama 3 tahun, air pun tidak ada di padang tandus. Akhirnya ada satu sosok perempuan yang cantik jelita, yang kudamba-dambakan perempuan tersebut. Dia mengetuk-ngetuk rumahku, dan kulihat raut wajahnya sangat amat pucat, tampak orang sedang kelaparan dan sedang kehausan. Bahkan perempuan tersebut napasnya berat karena saking laparnya. Dan perempuan tersebut mengetok-ngetok rumahku. Ketika ku buka pintu, kaget luar biasa. Ternyata perempuan yang aku incar, kata orang tersebut. "Wahai Tuan, apakah engkau mempunyai sedikit makanan untuk mengganjal rasa laparku? Sesungguhnya aku ini tidak makan sudah 3 hari. Andai pun engkau tidak mempunyai satu makanan pun yang bisa mengganjal perutku, alangkah sudinya engkau ngasih seteguk air untuk menutupi rasa dahagaku," kata perempuan tersebut. Akhirnya pikiran bulusku muncul di dalam otak. Akhirnya kata pemandai besi tersebut, "Akan kukasih engkau makanan di dalam rumahku. Aku tunjukkan gudang yang penuh dengan makanan, dan aku tunjukkan di situ penuh gentong dengan air. Serahkan tubuhmu, serahkan tubuhmu. Ayo kita bersegama. Nanti silakan makan sepuasnya.
Aku ajak perempuan yang cantik tersebut untuk bermaksiat di hadapan Allah. Lantas merah mata perempuan tersebut, urat di pelipis mata perempuan tersebut keluar, dan dia matanya berkaca-kaca. Giginya perempuan tersebut lantas terlihat dari pandanganku. Dia memerah mukanya dan dia berkata kepadaku, lebih baik aku mati daripada aku maksiat di hadapan Allah. Lantas dia pergi meninggalkan rumahku. Dan pada saat bentang waktu 3 hari, ada yang ngetok-ngetok rumahku. Ketika aku buka, ternyata perempuan yang kemarin dia minta makan dan air kepadaku. Sambil berjalan bongkok perempuan tersebut hingga mau pingsan perempuan tersebut. Matanya celong hitam karena dia tidak makan selama 6 hari. Akhirnya perempuan tersebut berkata kepadaku sampai memohon-mohon kepadaku, wahai Tuhan, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahanmu. Bila mana engkau menyisihkan makanan untuk menutupi rasa laparku, dan bila mana engkau menyediakan air untuk menutupi rasa dahagaku, mudah-mudahan kebaikan Allah menyertai engkau, wahai Tuhan. Silakan makan seluruhnya yang ada di rumahku. Silakan minum seluruhnya yang ada air gentong di dalam rumahku. Asalkan engkau mau aku setubuhi. Maukah engkau aku setubuhi? Ketika diajak maksiat perempuan tersebut, sama pembandai besi tersebut. Perempuan tersebut merah matanya, kesal perempuan tersebut. Langsung dia balik muka, aku lebih baik mati ketimbang aku maksiat di hadapan Allah. Akhirnya perempuan tersebut pergi meninggalkanku. Selang 3 hari, ada yang ngetok-ngetok lagi rumahku. Dan aku intip dari dalam, ternyata perempuan yang kemarin yang aku incar karena dia cantik jelita luar biasa. Dan aku buka pintu dan perempuan tersebut sambil kering air matanya di pelipis mata. Dan perempuan tersebut sampai cengangah-cengengeh, kadang ilar itu sampai menetes di mulutnya. Dan ketika dia sampai ke rumahku, dia hendak meminta makan kepadaku. Dia baru mengangkat kedua bibirnya, lantas dia jatuh pingsan karena kelaparan. Dan perempuan tersebut aku seret ke dalam rumahku. Dan ketika dia sadar, ayolah kita bersegama. Dan sebelum bersegama engkau silakan makan dulu. Perempuan tersebut tidak mau. Aku lebih baik mati ketimbang maksiat di hadapan Allah. Dan perempuan tersebut hendak mau keluar meninggalkan rumahku, tapi kakinya sudah mati lemah. Cuma tangan 2-nya dia ngesot. Dan aku berhentikan ketika dia hendak ngesot. Tunggu, kata pemandai besi tersebut. Ada rasa kasihan, katanya. Akhirnya kata pemandai besi tersebut, udah tunggu di sini. Akan aku ambilkan makanan, akan aku ambilkan air minum, dan aku tidak mengharapkan apa-apa daripada tubuhmu. Aku tidak mengharapkan apa-apa daripada engkau. Tunggu. Dan ketika pemandai besi tersebut ngomong bahwa dia mau ngasih makanan kepada perempuan tersebut tanpa mengharapkan apapun, akhirnya perempuan tersebut senang. Dan ketika dia senang, dia berdoa. Dia mendoakan pemandai besi tersebut.
Ya Allah, mudah-mudahan Engkau lihat kebaikan hamba-Mu ini ya Allah. Dia telah hendak menutup rasa lapar hamba ini yang sedang kelaparan ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah, api tidak bisa menyentuh jasad dia ya Allah. Mudah-mudahan api tidak bisa menyentuh jasad dia ya Allah. Dan ketika pemandai besi tersebut sampai ke dapur, di dapur itu meletik bara. Dan letikan bara tersebut jatuh di atas kakinya. Dan ketika jatuh di atas kakinya, itu tidak ada rasa panas sedikit pun, bahkan dingin. Dan dia bingung luar biasa. Ketika dia bingung luar biasa, lantas dia lari bawa makanan kepada perempuan tersebut. Wahai imra'atu soleh, wahai perempuan yang soleh, selamat, doamu telah dijawab oleh Allah. Doamu telah dijawab sama Allah. Engkau mendoakanku tadi supaya aku tidak tersentuh oleh api. Ternyata Allah jawab. Ketika perempuan tersebut hendak mau makan nasi, mendengar bahwa doanya itu dikabul sama Allah, lantas nasinya itu dibuang oleh perempuan tersebut dan dia sujud di hadapan Allah. Ya Allah, cabutlah nyawaku sekarang juga ya Allah. Lantas dia meninggal pada saat itu. Maka dari itulah pemandai besi pada saat itu, dan dia taubat di hadapan Allah. Dan ketika dia taubat di hadapan Allah, besi panas api itu tidak bisa menyentuh dirinya. Mudah bagi Allah. Yang tadinya pemandai besi itu tukang maksiat, tukang segala macam dan lain-lain, seketika satu waktu dia taubat di hadapan Allah dan menjadi walinya Allah. Jadi wali. Karena apa? Karena Allah mempunyai sifat yang bernama sifat muqtadi. Maka seburuk apapun kita, sekacau apapun kita, seberapa banyak maksiat yang kita kerjakan di hadapan Allah, jangan berputus asa, kita akan menjadi kekasihnya Allah. Jangan berputus asa, kita akan menjadi wali-walinya Allah. Jangan berputus asa, kita akan menjadi orang mulia di sisi Allah. Karena itu mudah bagi Allah. Ketika kita berputus asa akan hal yang demikian, dan ketika kita menganggap hal yang demikian tidak mungkin, berarti faqadis ta'jaza kudrata, kita menganggap apes, menganggap lemah akan sifat yang bernama kudrah, kekuasaan Allah. Allah sangat kuasa merubah keadaan kita yang tadinya selalu maksiat menjadi orang yang dikasihi sama Allah. Ini Allah sangat kuasa. Gak ada yang gak mungkin. Dia mah tukang mabuk, dia mah tukang begal, dia tukang ngebacok segala macam, pacaran maksiat segala macam dia kerjakan. Gak mungkin jadi ustaz, gak mungkin jadi kiai. Jangan seperti ini. Tahu Sayyidina Umar? Tahu gak Sayyidina Umar? Sayyidina Umar tuh dulunya apa? Sayyidina Umar tuh dulunya apa? Menyembah berhala, membunuh anak hidup-hidup. Itu Sayyidina Umar. Ada bayi perempuan yang lahir di hadapan mata Sayyidina Umar, maka dipelentong itu bayi, dilempar itu bayi perempuan sampai mati. Membunuh bayi hidup-hidup itu Sayyidina Umar. Seburuk-buruknya kita, sebejat-bejatnya kita, semaksiat-maksiatnya kita masih beragama Islam. Sayyidina Umar nyembah berhala. Ketika dia sudah menyembah berhala, orang baik ya enggak. Dia membunuh anak laki-laki hidup-hidup, anak perempuan hidup-hidup, membunuh anak kecil hidup-hidup. Itu Sayyidina Umar. Tetapi akhirnya apa Sayyidina Umar? Apa akhirnya Sayyidina Umar? Luar biasa kan? Menjadi sahabat terbaik Rasulullah. Ya kan? Bahkan ketika meninggal Rasulullah, Sayyidina Umar diangkat pengganti khalifah pada saat itu. Ngerti? Sayyidina Umar punya sahabat, Kanjeng Rasul punya sahabat 3 yang masih hidup. Ya kan? Yang dipilih untuk menggantikan Rasulullah menata suatu kerajaan itu Sayyidina Umar.
Dan Sayyidina Umar menjadi sahabat terbaik Rasulullah dan menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Padahal sebelumnya siapa Sayyidina Umar? Orang yang menyembah berhala, sudah menyembah berhala, membunuh anak kecil hidup-hidup, itu Sayyidina Umar. Tapi akhirnya Sayyidina Umar itu jadi apa? Jadi orang yang mulia di sisi Allah. Ya, masih itu maksiat itu ini sini, bisa jadi dia nanti jadi orang mulia. Hah? Dia bukan orang pesantren, dia mah gak pernah ngaji, ikrogi kepecus dia mah. Bisa jadi orang mulia. Sayyidina Umar. Seburuk-buruknya kita masih beragama Islam. Sepejat-pejatnya kita beragama Islam. Sekotor-kotornya kita enggak membunuh anak kecil hidup-hidup. Sayyidina Umar. Tapi apa akhirnya? Allah mempunyai sifat yang namanya muqtadirun. Dirubah sama Allah. Akhirnya menjadi orang yang mulia. Jadi perkara membalik keadaan seorang hamba yang tadinya hina menjadi mulia itu mudah bagi Allah. Ija asura alaika kian nafsik wa muhawalatu amrik. Apabila sulit atas engkau mengendalikan diri, merubah keadaan engkau. Jadi orang udah ada kemauan. Aduh, gue pengen jadi orang baik, gue pengen jadi orang benar, gue pengen jadi kekasihnya Allah, gue pengen menjadi orang yang dekat di hadapan Allah. Walaupun ini baru ingin di dalam hati, ini namanya sudah hidayah. Karena apa? Banyak orang yang gak punya keinginan sama sekali. Banyak orang yang gak punya keinginan, gak pingin memperbaiki diri, gak pingin jadi wali Allah, gak pingin jadi kekasihnya Allah. Pinginnya apa? Pinginnya banyak duit. Pinginnya apa? Pinginnya banyak duit. Pinginnya jadi orang kaya. Ini yang banyak, ya kan? Jarang sekali orang mempunyai keinginan, gue pengen jadi orang baik, gue pengen jadi kekasihnya Allah, gue pengen jadi wali-walinya Allah. Ini jarang. Walaupun belum kita laksanakan, baru ada di dalam hati. Ini namanya hidayah. Karena keinginan pun, ini jarang orang yang mempunyai keinginan demikian. Kebanyakan orang keinginannya apa? Pengen kaya, pengen banyak rezeki, ya kan? Tenang dulu, kalau kita kaya banyak ibadah juga enak, nikmat ibadahnya, maka nungguin kita kaya aja. Ini goblok, nggak bakalan kaya ya. Kenapa? Karena kekasih Allah itu udah pasti kaya. Jangan pengen jadi kaya, tapi pengenlah jadi kekasihnya Allah. Orang ketika menjadi kekasihnya Allah pasti kaya, udah pasti kaya. Sedangkan orang kaya belum tentu jadi kekasihnya Allah. Orang ketika jadi kekasihnya Allah, dia pasti kaya. Dan orang kaya belum tentu menjadi kekasihnya Allah. Dan menjadi kekasihnya Allah udah pasti kaya. Mana ada kiai yang belangsak? Ayo, lu cari kiai yang belangsak. Ada nggak kiai yang belangsak? Nggak ada. Mana ada ahli ilmu yang belangsak? Nggak ada yang belangsak. Yang belangsak siapa? Yang bodoh. Yang pengennya kaya, itu yang belangsak. Iya. Karena orang yang dekat dengan Allah itu pasti kaya. Nah, ini orang kebanyakan nggak ngerti. Ini kebanyakan orang nggak ngerti. Kalau kata Abu Yadimiyati, ya kan? Kalau kata Abu Yadimiyati, ini ngambilnya kata Kiabat. Kiabat karena Abu Ya. Kita mah, kata Abu Ya, kita mah perkara yang zahir pun nggak kelihatan, komo yang batin.
Perkara yang terlihat pun tidak terlihat, apalagi perkara yang tidak terlihat. Itu bodohnya kita. Contohnya apa? Kalau ada, ya kan? Kita ini perkara yang zahir pun nggak kelihatan, komo perkara yang gaib. Atau kita ini perkara yang terlihat pun tidak terlihat, apalagi perkara yang tidak terlihat. Contohnya apa? Perkara yang terlihat tapi nggak terlihat bagi kita, apalagi perkara yang tidak terlihat. Kan mata kepala kita sering melihat, ya kan, bahwa kiai ahli ilmu hidupnya senang-senang nggak? Senang. Ahli ilmu hidupnya senang-senang, hidupnya nggak disiksa dengan kebodohannya. Coba lu lihat aja kiai, lu kalau pengen makan gabus dipucungin, kuatan batin melepot kan, obat dulu, kalau nggak mancing dulu kepanasan, beli umpan segala macam, pengen makan gabus dipucungin, ya kan? Ya kiai mah bangun tidur ada yang bawain gabus dipucungin, ya kan? Ya kan? Ini gabus sampai nyamperin ke kiai pengen dimakan. Lu gabus pengen dimakan sama lu kuat larian gabus tuh tangkep nggak kena. Ya kan? Ya udah enak tuh kiai ya. Ya kan? Lu pengen rokok, ya kan? Kuatan kulit panggul dulu, gerah ke bool-bool, keringet ke lesang-lesang, baru lu dapet rokok, ya kan? Kiai nyamperin rokok pengen diisep, apin belatak itu rokok, antri pengen diisep. Kadang-kadang udah nungguin itu rokok dari 3 hari yang lalu gak diisep-isep. Sekalinya diambil sama kiai dikasih ke orang, kata rokok, ya elah. Antri dia, ya kan? Kata rokok, ya elah gua udah nungguin 3 hari pengen diisep sama kiai, gua udah dikasih ke tukang ini rokok katanya. Ya kan? Hah? Lu pengen dapet rokok, gerah ke bol-bol nggak? Ini udah kelihatan, sama mata kelihatannya itu. Itu perkara yang kelihatan. Ngerti nggak? Lu pengen makan nasi, ngegebot di tengah-tengah sawah, mana panas gerah sampai ke bol-bol, disiksa nggak sama nasi? Hah? Disiksa kan sama nasi? Tadi lu disiksa nggak sama rokok? Disiksa kan sama rokok? Tadi lu disiksa nggak sama gabus? Disiksa itu sama gabus. Kerjain sama gabus lu pada belepotan lu nyari gabus, ya kan? Dikerjain lu sama rokok sampai gerah lu. Dikerjain lu sama beras, kuatan ngegebot seharian penuh, gerah ke bol-bol. Dikerjain lu sama beras, ya kan? Kiai punya sawah kagak? Ini kiai semua begini, punya sawah kagak? Berasnya pernah kosong? Kagak. Bahkan bukan untuk dirinya, orang pun dikasih makan sama dia. Hah? Ya kan? Beras nyamperin sendiri pengen dimakan. Lu dikerjain sama beras sampai gerah ke bol-bol. Gabus nyamperin sendiri pengen dimakan, lu dikerjain sama gabus, pating belepot. Ya kan? Rokok datang sendiri pengen diisep, lu dikerjain sama rokok sampai lu kuli-kuli ke cikaran-cikaran. Nanti ini perkara yang kelihatan nggak? Ini perkara yang kelihatan nggak? Kelihatan kan? Bahwa orang yang dekat dengan Allah pasti hidupnya dijamin sama Allah. Kenapa lu nggak mau sholat? Kenapa lu nggak mau zikir? Lihat kiai kerjaannya apa? Sholat. Lihat kiai kerjaannya apa? Zikir. Ikutin perilakunya. Pengen jadi orang kaya, perkara yang kelihatan aja nggak mau dilihat sama. Kan kelihatan tuh, kenapa ini kiai hidupnya enak, ini ngapain ini dia ini kerjaannya, bangun tidur, duit udah datang, ya kan? Orang yang pergi kiai goblogan, segala minta curhat segala macam, pulangnya ninggalin duit, ya kan? Ya kan? Gitu. Dokter dia kiai mah, ya kan? Orang sakit, ngapain orang sakit datang ke rumah ustaz, datang ke kiai, emang dokter? Bingung sebenarnya kiai ge, emang gua dokter? Ya udah minta air dulu, masuk dulu, udah pulang. Ya kan? Ya sembuh, nggak salah dia sembuh.
tahu, ya kan? Sahabat suruh dia sembuh, ya kan? Ibarat ini dijamin sama Allah. Perkara yang kelihatan pun kata Abu Yadimiyati ini nggak kelihatan malu, apalagi perkara yang kelihatan. Lu kelihatan kan kiai perilakunya kayak gimana? Setiap hari sholat, setiap hari berbuat baik, setiap hari dia banyak zikir dan lain-lain. Ikuti. Udah tahu kiai dengan demikian hidupnya nikmat. Kenapa engkau tidak mengikuti perilakunya? Ini namanya perkara yang tidak perkara yang kelihatan sehari-hari sama kita pun ini tidak terlihat. Apalagi main goib-goiban, itu aja nggak kelihatan. Sampai di sini paham? Iya. Makanya apa? Apa-apa juga dengan ilmu. Orang yang dekat dengan Allah pasti mulia hidupnya di sisi Allah. Orang yang menjadi kekasihnya Allah pasti mulia hidupnya di sisi Allah. Pasti kaya dia di sisi Allah. Sampai-sampai apa? Nabi Sulaiman disuruh milih sama Allah. Sulaiman, engkau pengen apa? Pengen punya harta banyak kah? Gua kasih kata Allah. Ikhtar ya Sulaiman baina salasa kata Allah. Sulaiman, pilih engkau antara 3 perkara. Bainal mal, apakah engkau pengen harta? Gua kasih harta sebanyak-banyaknya karena engkau orang baik. Enggak mau. Bainal mulki, apakah engkau ingin menjadi raja? Akan ku kasih kedudukan yang begitu tinggi bahwa satu raja di dunia ini engkau. Enggak mau. Lantas engkau pengennya apa wahai Sulaiman? Fakhtarul ilma ya Allah, aku hanya memilih ilmu ya Allah. Milih ilmu Kanjeng Nabi Sulaiman. Cuma milih ilmu Kanjeng Nabi Sulaiman. Ditawari kerajaan gak mau ditolak sama Nabi Sulaiman. Kita ini apa pengennya? Harta ya Allah, harta ya Allah. Akhirnya harta gak datang, belangsak jadinya. Yang kemana-mana, utang makin tambah baik, ya kan? Akhirnya nyari keramat sonok sini, bukan malah tambah bener, malah tambah banyakin utang, ya kan? Akhirnya tapak di pinggir laut segala macam, ya kan? Akhirnya di tengah kobakan lu nyempok segala macam itu kan kaya kagak gila pinggangnya, ya kan? Kita mau kaya ya Allah. Nabi Sulaiman nggak mau kaya ya Allah, nggak mau ya Allah kaya, nggak mau kedudukan ya Allah. Fakhtarul ilma, aku pilih ilmu ya Allah. Aku hanya ingin dekat denganmu, aku hanya ingin bisa ibadah denganmu, aku hanya ingin menjadi kekasihmu ya Allah. Akhirnya apa yang didapatkan oleh Sulaiman? Apa yang didapatkan oleh Nabi Sulaiman? Kerajaan yang begitu besar Kanjeng Sulaiman pimpin, harta yang begitu melimpah punya Kanjeng Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena orang yang dekat dengan Allah pasti dijamin hidupnya sama Allah. Kenapa Nabi Sulaiman memilih ilmu? Karena ilmu itu ada berapa huruf? Ada 3 huruf. Ain, lam, mim. Ainnya itu di mana? Ilwi. Ilwi itu luhur. Orang yang mempunyai ilmu pasti kedudukannya luhur, tinggi kedudukannya. Ya tadi nggak disiksa sama beras, nggak disiksa sama gabus, nggak disiksa sama rokok. Tinggi kedudukan. Rokok datang sendiri pengen diisep, gabus datang sendiri pengen dimakan, beras datang sendiri pengen dimakan. Tinggi kedudukan orang yang berilmu. Lamnya itu lutfi. Orang yang berilmu itu diwelas, dikasih, dilembuti sama Allah. Mana orang yang berilmu? Tidur doang duit nyamperin. Ya kan? Pusingnya orang berilmu itu apa? Disamperin sama lu pada, datang ke dia curhat. Udah pusingnya itu doang. Kalau buat dirinya mah nggak pusing, bisa enggak? Ngerti? Ya. Ain ilmi, lam lutfi, mimnya itu apa? Bimana mulki, yaitu raja. Orang yang mempunyai ilmu pasti kedudukannya seperti raja, dicukupi sama Allah, diagungkan sama Allah, karena dia menjadi kekasihnya Allah. Orang yang menjadi kekasihnya Allah pasti diberi kekayaan sama Allah. Orang yang diberi kekayaan belum tentu menjadi kekasihnya Allah. Kita mau perkara yang nampak belum tentu terlihat, apalagi perkara yang terlihat, yang tidak terlihat. Kalau kata Abu Yayun, dia mau goblok.
Dia mau goblok. Perkara tohir. Terkejut perkara omong perkara gaib. Kita mau perkara yang kelihatan aja nggak kelihatan. Orang hidupnya nikmat, ahli ibadah hidupnya nikmat. Apa ini rahasianya? Ikuti perilakunya. Pasti rezeki datang menyertai engkau. Karena engkau salah satu orang yang dirahmati sama Allah, disayangi sama Allah. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu yang diperintahkan sama Allah. Pasti kita enggak ba'uda min rahmatillah, enggak dijauhkan daripada rahmatnya Allah. Pasti kita didekati dengan rahmatnya Allah, disayangi sama Allah. Nah, andai kata kita ini pengen nih, udah ada keinginan di dalam hati kita pengen menjadi orang yang dekat dengan Allah, tapi sulitnya luar biasa. Banyak banget halangannya, namanya kerja di supir, boro-boro di sholat, kadang-kadang lewat jos terus. Susah banget, luar biasa pengen jadi orang bener gitu. Ada aja halangannya. Mau pengen mah di dalam hati, pengen jadi orang baik, pengen jadi orang rajin ibadah, cuma nggak bisa-bisa, susahnya luar biasa. Ada aja yang ngajak bader, ada aja yang ngajak nggak bener, nggak mampu. Udah gitu banyak kesalahan-kesalahan kita. Perbuatan-perbuatan banyak yang mesti diperbaiki. Banyak kita salah sama orang, banyak kita zolim sama orang, banyak kita nipu sama orang. Ketika kita mau taubat di hadapan Allah, susah, berat rasanya. Sebab kalau taubat nggak ada aslahnya, maka itu tidak diterima sama Allah. Tadi kan firman Allah itu, faman taba min ba'di zulumi wa aslah. Siapa yang taubat sesudah kezaliman dan aslah. Aslah itu artinya minta halal kepada orang, mengembalikan harta orang yang dicuri, mengembalikan harta orang yang ditipu. Ini sih kita pengen taubat, sedangkan taubat itu kan kudu aslah. Ketika kita pernah nipu orang, yang namanya kita hendak taubat, itu kudu aslah, kudu minta halal kepada orang lain. Berarti kita kembalikan harta-hartanya semuanya. Dan kita punya salah sama si A, si B, si C. Hampir sekampung kita punya salah sama orang. Kita datangi rumahnya, minta maaf. Itu namanya aslah. Sedangkan hal yang demikian kan mustahil bagi kita. Sulit bila mana kita mengerjakan yang demikian. Apalagi kita mengganti harta-harta yang kita dapat dengan cara haram, kita kembalikan. Ketika kita mau taubat kepada Allah, mau taubat mah, cuma rumah yang kita bangun dari duit haram, motor yang kita punya dari duit haram, toko yang kita punya dari duit haram. Kalau dikembalikan semuanya pasti miskin. Gimana mau tobat? Sedangkan yang seperti itulah orang yang tobat. Mau sih tobat mah, cuma gimana ini? Miskin jadinya. Rumah yang dicari dari duit haram harus dikembalikan. Kendaraan yang dicari dengan duit haram harus dikembalikan. Toko yang kita bangun dari duit haram harus dikembalikan. Kalau dikembalikan semuanya miskin. Oh iya, gua siap. Ntar anak bini gua gimana? Ampar-amparan rumah tangga. Nggak bisa ini kayaknya. Nggak bisa taubat gue ini kayaknya. Misalkan hanya ada di dalam hati. Sedangkan taubat itu kan butuh aslah. Gimana ini? Iz asura alaika qiyadun nafsi wa muhallawatu amri wa aqsa fa akhiril ladzi waraja
ilallah ta'ala mulkinan annahul malik li solahi isan wa taufiq wa tasdidi. Yang pertama yang dilakukan adalah kita mesti banyak-banyak berharap kepada Allah, meyakini bahwa Allah menguasai untuk kebaikan dan keadaan kita dan taufik serta hidayah. Intinya banyak berdoa sama Allah. Ya Allah, Engkau kan tahu saya dapetin duit itu bercampur antara halal dan haram, sampai nggak tahu mana yang jadi semen haram, mana yang jadi semen halal. Rumah saya sebagian saya bangun daripada barang yang haram dan barang yang halal. Abang saya godem, saya rubuhin ini ya Allah. Iya saya masih siap baik ya Allah, ngerubuhin rumah. Ntar bini nyek-nyek baik ya Allah, gimana ini ya Allah. Sedangkan perkara perceraian kan Engkau larang ya Allah. Sedangkan punya kendaraan satu-satunya motor butut ya Allah, itu ge boleh belinya ge sama orangan, boleh hasil ngebegal, atau boleh belinya ge boleh beli hasil dikejar-kejar sama lisik, kita beli motor curian itu ya Allah. Abang kita kembalikan kudu asrah ini motor yang separuh barang haram ini ya Allah. Ntar saya kerja nggak ada gimana saya ini ya Allah, ngempanin anak istri ya Allah, sedangkan dengan kendaraan demikian ya Allah. Gimana ini ya Allah, sedangkan bila mana Engkau tobat, orang yang tobat itu kudu asrah bila mana Engkau hendak menerimanya ya Allah, sedangkan aku tidak bisa asrah ini ya Allah. Gimana caranya ya Allah? Usaha yang kupunya ya Allah separuh nyogok ya Allah. Kalau enggak nyogok mah enggak dapat di PT ya Allah. Ini mungkin hasilnya ya Allah separuh haram murun ini ya Allah. Bila mana saya buang ini kerjaan saya yang kerja pisan ya Allah, emak ngomel tambah ngomel baik ya Allah, pusing ya Allah. Sedang mendakan haram semua ini rezeki kita ya kan. Sedangkan bila mana kita taubat pasti asrah kalau pengen diterima. Bila mana kita ingin taubat tapi sulit dengan keadaan asrah yang tadi, maka kita sepatutnya memperbanyak doa kepada Allah. Kalau pengen jadi kekasihnya Allah, pengen gitu jadi kekasihnya Allah nih, pengen banget jadi kekasihnya Allah, pengen jadi orang yang rajin sholat, pengen orang yang jadi rajin zikir, tapi sulit baik. Ada di hati mah, cuma sulit untuk mengerjakannya. Pengen sholat 5 waktu nggak putus-putus, habis sholat 5 waktu pengen sholat sunnah, malamnya pengen sholat tahajud, tapi sekedar ada di hati aja, susah untuk mengerjakannya. Bila mana kita susah untuk melakukan hal yang demikian, ada aja halangannya, maka banyakin doa yang pertama. Ya Allah, dengan doa ar-raja, mengharap. Ya Allah, jadikanlah hamba orang yang baik ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hamba orang yang dekat dengan Engkau ya Allah. Jadikanlah hamba salah satu daripada kekasih-kekasih Engkau ya Allah. Baca terus doa. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang baik ya Allah. Baca doa demikian terus menerus. Ketika kita sholat berdoa, ketika kita zikir berdoa, ketika kita ngaji berdoa. Walaupun sholat masih belentang-belentong, walaupun ibadah masih kacau, terus kita berdoa tak pernah henti. Sambil naik motor kita berdoa, sambil jalan kita berdoa, sambil ngaji kita berdoa. Terus doa sama Allah. Walaupun kita belum bisa, jangan lepas-lepas untuk berdoa kepada Allah. Karena sekarang saya belum bisa untuk mengembalikan kesuliman yang pernah kulakukan ya Allah. Udah taubat aja sama Allah. Doa aja demikian sama Allah.
Kalau bila mana kita nggak bisa mengembalikan, maka arroja, berharap terus dan doa terus sama Allah. Minta dijadikan orang yang baik walaupun kita nggak bisa baik. Minta dijadikan orang yang soleh walaupun kita nggak bisa soleh. Minta dijadikan orang yang menjadi kekasihnya Allah walaupun kita masih maksiat terus menerus. Jangan lepas-lepas untuk berdoa. Ini yang pertama. Bila mana itu ada di dalam hati, pengen berubah, pengen memperbaiki diri, tapi sulit. Maka jangan lepas-lepas berdoa. Sambil buka baut berdoa, sambil nambel ban berdoa. Terus si Dali lagi kapan mulutnya kumat kamu? Ibaratnya kayak gitu, doa terus. Dan yang kedua, satu doa. Udah doa baik, tetap aja masih berat aja nih. Tetap aja sholat masih belentang-belentong. Tetap aja kalau misalkan lewat telur puyuh pengen mampir baik. Tetap aja susah. Tapi jangan pernah hentikan lisan kita dan hati kita untuk meminta, memohon, berharap untuk menjadi orang baik di sisi Allah. Walaupun kita nggak bisa baik. Udah kita kerjakan doa terus menerus, tapi tetap aja sulit untuk menjadi orang baik, sulit untuk sholat 5 waktu, sulit untuk zikir dan lain-lain. Maka kerjakan yang kedua. Apa yang mesti dilakukan yang kedua? Walzam suhbata sholihin wa mahabbatahum ma'al adabihim. Yang kedua, orang yang ingin benar tapi belum bisa, di samping dia banyak berdoa, memohon, meminta, berharap supaya jadi orang yang baik, dan dia harus melazimi, dia harus sering-sering bergaul dengan orang-orang soleh dan mencintai orang-orang yang soleh, berserta adab kepada orang-orang yang soleh. Jadi walaupun kita maksiat baik, susah banget dihindarinya itu maksiat, tetap baik, tangan masih culang-colong baik kalau ada kesempatan. Tapi di dalam hati pengen jadi orang baik, maka satu berdoa, yang keduanya kita harus berteman dengan orang baik, dengan orang soleh, dengan santri dan lain-lain. Harus bergaul walaupun kita bajingan. Walaupun kita bajingan sekalipun, tapi jangan lepas kita bergaul sama orang soleh dan kita mahabbah kepada dia dan kita beradab kepada dia. Nah, berarti dua ini yang sudah kita lakukan. Udah bertahun-tahun kita berdoa agar menjadi orang yang baik. Sudah bertahun-tahun pula kita bergaul sama orang-orang yang soleh dan serta kita menaruh adab yang bagus kepada beliau. Tapi masih belum bisa baik. Kita sholat 5 waktu, belum ada baik himmah untuk menjadi orang yang baik dan benar. Ini gimana caranya? Maka kerjakan yang ketiga. Nah, tambah lagi yang ketiga. Wa aksiri sholawati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak selawat kepada Nabi dan zikir. Walaupun kita nggak sholat tapi di motor zikir. La ilaha illallah, la ilaha. Kalau mau baca selawat, kan ada selawat-selawatan bocah-bocah kecil loh. Udah nggak apa-apa sambil nyanyi di bengkel kain bau nyanyi gitu. Walaupun kita sholat bentang-bentong, walaupun susah menjadi orang baik, maka perbanyak waksiri sholawat, memperbanyak membaca sholawat dan zikir. Walaupun kita ibaratnya susah untuk menjadi orang baik, karena pasti ada keberkahan daripada membaca sholawat, pasti ada keberkahan dengan membaca zikir. Tak terasa pasti Allah memberi jalan kepada kita menjadi orang yang baik dan kita pasti meninggalkan kezaliman. Kita doa udah gaul, udah CS kental sama orang-orang soleh, ya kan, sama santri, udah dekat sama orang-orang yang soleh, dan kita sering selawat juga, cuma tetap aja berat ini mau sholat 5 waktu.
Berat ini jadi orang baik. Ngaji berat, semua berat ini. Tapi semua itu udah kita kerjakan. Maka kerjakan yang keempat. Maka tambah lagi yang keempat. Wa aksiri sodakoh in kunta min ahliha. Yang terakhir itu memperbanyak sodakoh. Jika engkau orang yang ahli sodakoh, artinya berduit, maka perbanyaklah sodakoh. Memberi makan orang yang miskin, memberi makan para santri, bawain beras santri, ya kan, memfasilitasi santri segala macam dan lain-lain. Sedekah yang keempat. Nah, bila keempat yang tadi sudah kita lakukan dan kita ikhlas karena Allah, tunggu saatnya. Suatu saat minimal kita sebelum wafat, kita akan dijadikan Allah sebagai kekasihnya Allah. Pasti itu udah jaminan daripada Allah. Pasti. Banyak-banyak berdoa kepada Allah agar menjadi orang yang baik. Yang kedua, bersolawat, bersahabat dengan orang-orang yang soleh, cinta kepada orang-orang yang soleh dan beradab dengan mereka. Dan yang ketiga, kita memperbanyak solawat atau zikir terus, walaupun kita masih sholatnya masih malas baik. Yang keempat, banyak-banyak sedekah. Maka pasti Allah menarik engkau agar dekat dengannya. Pasti di suatu saat, minimal sebelum wafat, kita pasti dijadikan sama Allah kekasih-kekasihnya Allah. Nah, jadi itu perkara yang umumnya bisa merubah seseorang dari kejahatan kepada kebaikan, dari jauh dengan Allah menjadi dekat dengan Allah. Maka salah satunya 4 tadi yang harus dikerjakan. Banyak doa, ya kan? Udah doa, berkawan sama orang-orang soleh. Udah berkawan sama orang-orang soleh, ketika ada yang baca selawat ada dikit, ikutan aja walaupun sholat belum. Ngerti? Walaupun masih berat. Berarti kita masih jadi orang yang buruk, neraka tuh. Ya kan? Kerjakan yang keempat, lahir tuh rajin-rajin sedekah. Karena pasti ketika kita dijadikan sama Allah, melakukan 4 yang tadi, dan kita pasti dijadikan sama Allah. Ketika kita hendak wafat, kita dijadikan kekasihnya Allah terlebih dahulu sebelum kematian datang menjemput kita. Dan itu udah jaminan bagi Allah. 4-4-nya. Tapi syukur-syukur baru doa doang udah semangat sholatnya. Baru berkawan sama Bang Cek doang kan orang soleh dia. Dia kan udah semangat ibadahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ayo pengen kaya, dekat dengan Allah. Pengen lancar urusannya, dekat sama Allah. Pengen makmur hidupnya, dekat sama Allah. Karena orang-orang yang dekat sama Allah pasti hidupnya makmur. Terima kasih.